Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Iya, puji syukur setelah 1 minggu kita tidak berjumpa, walaupun di tengah minggu kita ada kebaktian doa juga ya. Jadi kalau ada yang bisa ikut tentu kita undang untuk ikut di Rabu malam. Tapi kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Dan kita ingin kembali melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Dan minggu lalu kita masih di epilog boleh dibilang dari kelas kita, di mana kita membahas sejarah raja-raja Israel dan Yehuda, dan semua raja sudah habis ya, sudah selesai. Raja yang terakhir Zedekia sudah dikalahkan, dan dia ditangkap, dan dia dicungkil matanya, dan dia dibawa ke Babel. Tetapi apakah itu akhir dari kisahnya, misalnya, apakah itu akhir dari segala-galanya? Ya, biasanya suatu kerajaan kalau dikalahkan sedemikian hebat boleh dibilang ya, dan orang-orangnya dipencarkan dan lain sebagainya, biasanya kita tidak akan dengar apa-apa lagi tentang mereka. Ya. Dan mereka akan kehilangan identitas. Bahkan negara-negara yang hari ini modern pun, ya misalnya, ada nggak negara modern sekarang yang ada akarnya dari dulu? Ya ada, gitu. Tapi sudah berubah isinya, gitu. Ya. Contohnya Mesir misalnya. Ya, Mesir, ya dulu ada Mesir, sekarang ada Mesir. Tapi Mesir yang sekarang dengan Mesir yang dulu itu udah beda isinya, gitu. Agamanya beda, ya kan? Yang mendefinisikan sesuatu kan kita bilang tanahnya, oke, tanah sama. Tanah atau wilayah, bahasa dan agama. Ya, wilayah, bahasa, agama. Ini yang menjadi ciri dari suatu bangsa sebenarnya. Ya. Nah Mesir, oke, wilayah masih sama, tapi bahasa udah beda, agama juga udah beda. Semua dulu ya bahasa Mesir beda. Dulu kan kalau yang dulu banget hieroglif segala macam ya, masih kan. Nah, sekarang sudah beda total. Ya. Demikian juga kita bisa bilang misalnya Iran itu kan mengaku bahwa mereka itu dulu dari Persia, gitu kan? Oke, nggak masalah sih, ya wilayah masih agak mirip-mirip gitu. Tapi sekali lagi ya, isinya udah beda, ya, kepercayaannya beda, bahasanya beda. Ya, jadi sangat luar biasa bahwa Israel adalah satu-satunya bangsa yang bukan hanya satu kali, 2 kali Pak. Diusir, dicerai-beraikan, ya. Tapi entah kenapa, nah kita tahu mengapa, karena pemeliharaan Tuhan. Tapi orang dunia tidak tahu entah kenapa bangsa ini tidak hilang. Dan ini bukan kayak Israel itu di kancah dunia itu bukan superpower. Ya. Orangnya relatif sedikit, gitu kan. Jadi ini luar biasa sekali. Nah kita ingin melacak di sini sebenarnya apa sih kelanjutan ceritanya setelah Israel dibuang, gitu ya. Oke, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ronald memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan kami ya Tuhan, hingga tiba di Grave dengan selamat. Dan juga kami akan mulaikan acara kami hari ini dengan mengikuti Sekolah Minggu Dewasa. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Stephen, memberikan beliau hikmat, dan biarlah kami juga yang mendengarkannya dapat berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kiranya sertai program ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Nah, kemarin kita sudah sampai di nomor berapa ya? 7. Kita masuk nomor 7 ya. Nomor 7 belum kan? Iya. Oke, baik. Nah, tetapi sedikit mengingatkan ya, kenapa kita ada latar belakang dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita bilang, kunci untuk memahami semua ini adalah kita memahami kehendak Tuhan, gitu ya. Banyak orang tentu melihat sejarah, dan ada banyak sekali buku sejarah, ada banyak sekali cara melihat sejarah. Tetapi hampir semua buku sejarah dan semua cara melihat sejarah tidak memperhitungkan satu faktor yang paling penting, yaitu faktor Tuhan. Ya. Padahal Tuhanlah faktor utama di dalam sejarah, karena Tuhanlah yang membentuk sejarah itu, gitu. Tapi justru faktor yang paling penting ini
tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikalkulasikan oleh orang dunia ini, gitu ya. Dan oleh karena itu saya termasuk belakangan saya suka dengan sejarah. Dulu saya tidak suka sejarah. Waktu masih di ini ya, kelas-kelas ini SD, SMP, SMA, ya sejarah bukan topik favorit saya, menurut saya membosankan dan lain sebagainya, gitu ya. Dan mungkin banyak orang berpikir begitu, ya. Tetapi belakangan setelah saya makin dewasa dalam Tuhan juga, ternyata sejarah itu sangat penting, gitu ya. Sejarah itu sangat penting, dan terutama cara melihat sejarah dengan benar, gitu, ya, dengan tepat, gitu ya. Ya, dan kalau kita bisa melihat Tuhan di balik semua itu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Dan oleh karena itu kita mulai dari latar belakang lain sebagainya, karena kita mau melihat perjanjian Tuhan. Tadi di pembukaan kita ada bicara kenapa Israel setelah dikalahkan kok tidak hilang gitu, tidak lenyap, tidak sirna gitu kan. Ada apa gitu. Dan ini bukan hanya satu kali loh, 2 kali ya. Nah, tentu kita belum membahas, tapi ini kan pembuangan ke Babel. Ya, nanti tahun 70 dan tahun 135 ada pembuangan yang dilakukan oleh Romawi. Ya, dan itu tersebar, itu lebih lama lagi. Pembuangan ke Babel berlangsung berapa lama? Tadi kita ini 70 tahun. Ya, 70 tahun karena mereka berdosa. Nah, pembuangan yang dilakukan oleh Romawi itu jauh lebih lama. Ya, ribuan tahun. Karena dosa mereka lebih besar lagi, yaitu mereka menyalibkan Mesias mereka, menyalibkan Tuhan mereka. Nah, karena dosa yang sangat besar itu ada konsekuensinya. Apalagi mereka berani berseru, darahnya ditimpakan pada kami. Nah, akhirnya mereka terbuang selama ribuan tahun, luar biasa. Tapi ternyata perjanjian Tuhan ini tidak gagal. Ya. Perjanjian Tuhan tidak gagal. Nah, disinilah letak perbedaan pandangan. Ya. Ada yang kita sebut sebagai replacement theology. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa ya? Teologi replacement itu apa? Ya, diganti gitu. Ya, penggantian. Ya, di replace. Ya, diambil alih. Ya, pengambil alihan. Ya. Di mana replacement theology ya, percaya bahwa Israel itu sudah tidak ada signifikansinya lagi, karena posisi Israel sudah diambil alih, sudah di-replace oleh yang mereka sebut gereja. Ya, dan maksud mereka gereja adalah gereja dalam pengertian orang Kristen, ya, itu konsep gereja universal tentunya, ya. Jadi sudah digantikan oleh gereja kata mereka. Nah, gereja di situ maksud mereka adalah gereja universal, yaitu semua orang Kristen. Gitu. Jadi replacement theology mengatakan Israel sudah digantikan dengan gereja. Dan oleh karena itu Israel yang fisik tidak lagi signifikan. Tidak lagi signifikan. Nah, kita ingat bahwa memang negara Israel tidak eksis mulai dari tahun 70 dan 135 Masehi, jadi 2 kali terjadi ya, tahun 70, tahun 135 ya, sampai dengan 1948. Dan kita bisa memahami bahwa di tengah-tengah di sini, ketika tidak ada Israel, ya, dan ketika tidak ada Israel ini, apa yang terjadi di daerah Timur Tengah sana? Apa yang terjadi dengan wilayah Palestina? Ya, macam-macam. Ya, pertama tentu dikuasai Romawi, ya. Belakangan dikuasai oleh negara-negara Arab, ya. Kemudian ada namanya kerajaan Ottoman. Ya, dulu ada namanya kerajaan Ottoman pada masa perang salib dan lain sebagainya. Jadi wilayah sana itu tidak ada Israel, juga tidak Kristen waktu itu, ya, setelah cukup lama. Sehingga bagi orang yang percaya replacement theology, masa-masa ini sepertinya membenarkan pandangan mereka. Karena kalau kita baca di Alkitab Israel, sekarang Israel di mana? Nggak ada gitu. Sehingga mereka berpendapat kalau gitu Israel adalah gereja. Ya, jadi mereka berpandangan bahwa gerejalah maksudnya Israel. Ya. Nah, tetapi sepanjang zaman ini tetap ada orang-orang ya, yang percaya bahwa ya, Israel, Tuhan belum selesai dengan Israel. Israel yang fisik. Ya. Israel yang benar-benar keturunan benih jasmaninya Abraham. Ya. Tuhan belum selesai dengan Israel.
Ya, dan kita tahu dari mana itu? Nah, coba kita buka Alkitab kita di dalam Roma, sini ya. Roma pasal 11. Coba kita lihat. Kita lihat ayat 1 sampai ayat 2. Dan menarik bahwa Roma ini ditulis sesudah orang Israel menolak Yesus Kristus. Ya. Sesudah orang Israel menolak Yesus Kristus. Oke. Katakan ayat 1. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Jadi mungkin nggak ada replacement theology seperti ini? Tidak mungkin menurut Paulus. Ya. Tidak mungkin. Ya. Mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Dan dia mengacu kepada fisik di sini. Makanya dia bilang, sebab aku sendiri pun orang Israel. Jadi dia bukan bicara mengenai Kristen. Dia bicara mengenai Israel. Sebab aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham. Dan lebih spesifik lagi dari suku Benyamin. Ya, kalau keturunan Abraham mungkin orang Kristen juga bisa bilang kita juga keturunan Abraham rohani gitu. Memang kita keturunan Abraham, keturunan rohani dia. Tapi bagaimana dengan keturunan fisik dia? Nah, makanya Paulus tekankan, aku orang Israel. Dan supaya lebih jelas lagi, yang dia maksud ini Israel fisik, dia bilang dari keturunan Abraham, lebih jelas lagi suku Benyamin. Nah, suku Benyamin ini kan jelas-jelas sudah bicara mengenai keturunan fisik. Gitu. Ya. Kita nggak bisa, oke, kalau misalnya gereja Israel, suku Benyamin mana? Siapa yang suku Benyamin di sini? Ya, nggak ada. Gitu. Saya suku Yehuda aja lah, gitu kan? Ya, kan nggak bisa, gitu kan? Nah, lalu ayat yang kedua, Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ya. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Dan Paulus berargumen bahwa pasti masih ada sisa yang percaya. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Tuhan padanya? Aku masih menyisakan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ya. Nah, jadi seluruh pasal 11 ini sebenarnya penting ya untuk eskatologi, tapi kita tidak punya waktu untuk baca semuanya. Oleh karena itu kita lompat ke ayat yang ke-29, coba di sini. Atau dari 28 deh ya. Dari 28 berkaitan dengan Injil, masih di Roma 11, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi Paulus mengakui bahwa kebanyakan orang Israel menolak Injil. Kebanyakan orang Israel bermusuhan dengan Yesus Kristus. Dan itu benar sampai hari ini. Ya. Jadi Paulus bukan bicara soal ini orang Kristen atau apa, bukan. Dia bicara soal orang Israel fisik. Berkaitan dengan Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi berkaitan dengan pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi ini bicara mengenai perjanjian Tuhan. Ayat yang ke-29, sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Oke. Lalu ayat yang ke-26, naik ke atas sedikit ya. Ayat 25 dan 26 deh. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya, sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian apa? Seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi akan ada pertobatan nasional Israel. Akan ada pertobatan nasional Israel. Nah, ini kita bicara mengenai yang sekarang gitu. Tapi coba kita terapkan ini kepada apa yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi di satu sisi kita bisa melihat ini sesuatu yang sudah terjadi dalam sejarah. Ini yang kita sedang alami saat ini. Jadi apa yang kita alami saat ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi di sejarah. Apa yang terjadi di sejarah bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi hari ini. Ya. Nah, coba kita lihat di poin nomor 7 di sini ya. Dalam isian kita, siapa yang menjadi raja Persia yang mengalahkan Babel?
Kores, ya Kores, ya atau beberapa versi tulisan nama dia ada yang sebut Kores, ada yang sebut Koresi, ya, dalam bahasa Inggris Cyrus. Dan luar biasanya, nama dia sudah disebut di dalam Alkitab ratusan tahun sebelum dia lahir bahkan. Coba kita buka di dalam Yesaya. Nah ini sebenarnya adalah perikop-perikop yang bagus untuk kita orang Kristen hafal sebenarnya. Apalagi kalau yang mahasiswa teologi sudah pasti harus hafal perikop-perikop seperti ini. Ini bagus sekali untuk apologetika, untuk kita bicara dengan orang. Ya kita bilang bahwa Alkitab ini ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Ya apa contohnya nanti misalnya gitu kan? Ya ini salah satu contohnya. Kita lihat Yesaya pasalnya yang ke 44 ya, coba kita lihat sini ya. 44 terakhir dan 45 pertama. Ya. Pasal 44 ayat terakhir, pasal 45 ayat pertama, sini menyebut Kores di sini. Okay. Dan Tuhan bilang di Yesaya 44 ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores. Ya. Dia gembalaku, segala kehendakku akan ia genapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi Tuhan sudah bernubuat, dan Yesaya ditulis kapan, saudara? Yesaya ini kan di zamannya raja siapa? Masih ingat nggak? Raja siapa yang ada Yesaya? Hah? Bukan. Hizkia. Ingat, Yesaya kan yang kasih tahu Hizkia dia bakal mati, ingat nggak tuh? Yang kemudian Hizkia lalu doa, lalu Yesaya lagi mau pergi, dia suruh balik, bilang kan? Oke, kamu akan hidup, Tuhan tambahin 15 tahun. Ya kemudian Hizkia minta tanda, lalu ada bayang-bayang yang mundur 10 tapak, itu kan Yesaya semua kan? Nah, Yesaya adalah nabi yang hidup di zaman Hizkia. Hizkia itu berarti sudah jauh itu di atas Zedekia dan segala macam. Nah, Hizkia kan kalau kita ingat kan, habis Hizkia ada Manasye kan 55 tahun. Habis itu Amon 2 tahun. Habis itu Yosia berapa 30 sekian tahun, 31 atau berapa tahun gitu kan. Habis itu yang segala macam yang udah jelek-jelek semua, Yoyakim, Zedekia ya. Nah, habis itu belum Koresi lagi, itu baru sampai Nebukadnezar ya. Habis itu ada 70 tahun pembuangan di Babel. Habis itu baru Koresi. Jadi boleh dibilang ini minimal 150 tahun ya sebelum Koresinya lahir bahkan. Nah, jadi Yesaya adalah seorang nabi yang hidup ya 150 tahun sebelum Koresi lahir bahkan. Dan dia sudah bernubuat tentang seorang namanya Kores ya. Dan pasal 45 ayat 1 juga beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, apa yang tertulis di pasal 45 ayat 1 ini signifikan. Tuhan berjanji bahwa dia akan membuka pintu-pintu palang bagi Koresi. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Karena di isian kita kan di sini, Koresi, kata Kores menjadi raja Persia yang mengalahkan Babel yang waktu itu dipimpin oleh Nabonidus dan putranya Belshazzar yang terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Dan Babel waktu itu adalah kota yang super hebat, super kuat. Dan dia punya gerbang-gerbang yang boleh dibilang, kalau kita baca di kitab Daniel, ingat nggak Daniel pasal berapa? Pasal 5 itu ya. Yang Belshazzar pesta-pesta itu, ya. Belshazzar pesta-pesta ya, dengan menggunakan cawan-cawan atau perangkat-perangkat dari bait suci, ya. Lalu akhirnya ada mene-mene, tekel farsin, ya. Nah, mungkin kita bertanya, dan kita bacakan pada malam itu juga Belshazzar mati dibunuh. Ya, Babel dikalahkan. Mungkin kita bertanya, kalau memang lagi perang waktu itu dan Babel lagi dikepung sebenarnya, menurut sejarah Babel dikepung ya dalam catatan sejarah. Ini Babel ceritanya ya. Ini kota Babel.
dan Babel lagi dikepung oleh pasukan Media Persia, kenapa Belsazar pesta-pesta gitu? Kenapa Belsazar pesta-pesta? Gitu ya. Ya, dan itu adalah suatu bentuk kesombongan, ya. Suatu bentuk kesombongan dia bahwa Babel tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin ditembus, ya. Karena temboknya kuat, ya, gerbangnya kuat, dan sebenarnya Babel masih punya Nabonidus. Jadi bapaknya Nabonidus, ya, itu masih di luar sini bawa pasukan. Jadi kapan-kapan nanti bisa perang lagi di sini. Nah, jadi Belsazar merasa aman sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuka pintu-pintu bagi Koresi. Nah, di sini ada Koresi. Ya, aku akan buka pintu untuk Koresi. Dan Alkitab tidak catat, tapi sejarah sekuler bahkan mencatat. Sejarah sekuler mencatat bahwa Koresi akhirnya bisa masuk ke Babel melalui pintu air atau sungai di situ. Ya, pintu sungai, jadi dia masuk di situ, dan Belsazar mati pada malam itu juga. Ya, dengan jatuhnya Babel, maka Nabonidus yang di luar sini juga udah nggak punya kekuatan lagi. Ya. Akhirnya kalah juga. Ya, jadi benar-benar Tuhan membuka pintu, ya sesuai yang dikatakan sini. Tuhan bilang, aku akan angkat Kores, aku akan bukakan pintu bagi dia. Ya. Jadi kita melihat lagi, sekali lagi, kedaulatan Tuhan dalam membentuk sejarah. Ya. Oleh karena itu, benar yang dikatakan di dalam Roma, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Tuhan. Ya. Artinya, semua diizinkan oleh Tuhan. Nah, bukan berarti semua pemerintah itu baik, enggak. Kita nggak bilang semua pemerintah baik, gitu ya. Ada nggak pemerintah yang jahat? Ya ada, gitu. Tapi, ya artinya mereka akan bertanggung jawab terhadap Tuhan, karena Tuhanlah yang mengizinkan mereka. Ya. Mereka akan memberi pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Gitu. Oke ya. Oke, nah lanjut di ayat yang poin 7 kita. Jadi semua ini dialami oleh Daniel. Ya, Daniel bagaikan seorang yang melihat semuanya, mengalami semuanya. Dia ada waktu di awal sekali dibuang, ya dari tahun 605. Anda bisa bayangkan Daniel itu betapa tuanya ya. Dari 605 dia udah dibuang. Dan dia dibuang waktu itu kan pemuda dia. Pemuda itu berarti paling kecil belasan tahun, nggak mungkin dia di bawah 10 tahun kan. Sampai tahun pertama Koresi, Darius 38 begitu ya. 538, 539 ada yang bilang ya. Berarti ini sudah berapa tahun ini? Ya. Wow, ya. 62 plus 5 ya. Berarti 67 tahun. Ya. 67 tahun dia sudah dalam pembuangan, plus nggak tahu berapa umur dia waktu dia dibuang. Ya, katakanlah dia umur 20, katakanlah misalnya dia dibuang umur 20 tahun ya. Atau kurang-kurang dikit ya. Paling kecil 17 lah gitu kan. Nggak mungkin dia nih baru 12-13 tahun. Ya. Paling kecil 17, 18, mungkin 20. Berarti waktu dia di zaman Koresi di sini, ya, berarti dia berumur sudah 87 tahun. Ya, 80-an tahun minimal. 80-an tahun. Kalau bukan sudah 90-an bahkan. Bisa juga. Kalau dia umur 20 sekian. Kalau dia udah 23 aja berarti udah 90. Nah, jadi dia sudah sangat tua, dia sudah mengalami semuanya, ya. Jadi semua yang dinubuatkan dialami oleh Daniel, gitu. Nah, kita lihat lagi di poin nomor 7 kita. Hal ini dialami oleh Daniel dan ia juga berdoa kepada Tuhan agar tahun-tahun yang dinubuatkan Yeremia dapat digenapi. Dapat digenapi ya, dapat digenapi. Nah, itu kita lihat di Daniel pasal 9, coba kita lihat lagi. Daniel pasal 9. Minggu lalu kan kita sudah buka tuh Yeremia pasal 25, Yeremia pasal 29, di mana Yeremia bernubuat pembuangan akan terlaksana selama 70 tahun. Coba kita lihat Daniel pasal 9. Nah, ini sedikit kita masuk ke sedikit eksegesis Daniel ya, padahal kita bukan eksegesis Daniel, tapi coba lihat ayat 1, Daniel 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus,
keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Dalam tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel mencermati dalam kitab suci. Oke, sekarang pertanyaannya, Darius ini siapa gitu kan? Tadi kan kita bicara mengenai Kores. Nah, ini salah satu teka-teki memang, teka-teki yang masih terus diselidiki dalam sejarah. Siapa Darius dan apa hubungannya dengan Koresi gitu, ya. Karena ada berbagai teori, tapi yang paling simple, nah saya bukan berkata ini paling benar ya, karena Alkitab nggak bisa salah, pengetahuan kita tentang sejarah bisa salah, gitu ya. Tapi paling simpel adalah memahami Darius adalah salah satu titel lain atau nama lain dari Koresi sebenarnya. Ya, jadi itu paling simpel. Nah, ada berbagai teori lain bahwa kayak Darius itu kayak raja kecil di bawah Koresi dan lain sebagainya. Oke, itu oke, nggak usah kita pikirkan terlalu panjang di sini. Tapi intinya, ini tahun pertama pemerintahan Darius bisa dianggap sama dengan tahun pertama pemerintahan Koresi. Gitu ya. Entah Darius memang sama dengan Koresi, atau Darius adalah raja wilayah di bawah Koresi yang ditaruh untuk menguasai Babel. Ya. Atau memang Darius itu adalah nama lain dari Koresi. Ya, paling simpel adalah bahwa Darius adalah nama lain dari Koresi. Jadi zaman itu kan raja itu punya banyak titel, banyak nama. Anda masih ingat nggak waktu Charles ketiga ini naik tahta, namanya panjang itu. Charles apa bla 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 yang ketiga gitu kan. Jadi saya rasa banyak raja. Jadi apalagi kan kayak Koresi begitu ini kan dia menjadi raja atas wilayah yang sangat besar dengan punya banyak bahasa gitu. Jadi mungkin dia mengambil nama baru juga yang merefleksikan kerajaan baru yang dia kuasai begitu. Ya kayak misalnya kalau misalnya ada kerajaan mengalahkan Mesir, bisa saja dia bilang sekarang saya Firaun gitu. Karena bangsa Mesir tahunya rajanya adalah Firaun dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada suatu bangsa mengalahkan Mesir, bisa dia mengambil titel saya juga Firaun sekarang karena saya sekarang adalah penguasa Mesir. Ya, contoh-contoh seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi ketika Koresi mengalahkan Babel, dia juga mengambil titel baru. Gitu ya. Walaupun Darius adalah nama Persia sebenarnya. Oke, tapi intinya yang saya ingin tanya lihat sini, Daniel sedang apa? Ayat 2, mencermati dalam kitab suci jumlah tahun yang menurut firman kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas puing-puing Yerusalem sebanyak 70 tahun. Bayangkan saudara, Daniel ini seorang nabi. Dia didatengin malaikat loh, dia pernah didatengin Gabriel, dia pernah segala macam, tapi dia ternyata rajin baca Alkitab, saudara. Rajin baca Alkitab, dia meneliti gitu kan. Dan menarik sekali bahwa dia punya kitab Yeremia. Wow, dia punya kitab Yeremia. Padahal Yeremia itu nabi yang bukan ratusan tahun sebelum dia. Yeremia itu nabi yang berbarengan dengan Daniel. Artinya kontemporernya Daniel. Ingat waktu Daniel dibuang tahun 605, di Yerusalem itu masih ada Yeremia. Gitu. Dan Yeremia itu melayani sampai ke di sini. Sampai Yerusalem dihancurkan. Jadi Yeremia. Nah, Daniel ada di Babel, Yeremia di Yerusalem, Yeremia tulis kitabnya. Pertanyaannya, kitab Yeremia kok bisa sampai ke Daniel? Yeremia, ya waktu Yerusalem dikalahkan, dia dikasih pilihan sama Nebuzaradan, gitu kan? Pasukan pemimpin jenderalnya Nebukadnezar, kamu mau ikut saya ke Babel atau mau tinggal di sini? Nah, Yeremia pilih tinggal. Ya, yang belakangan akhirnya dia dipaksa juga, diculiklah ke Mesir sama itu golongannya si itu, ya Yohanan dan segala macam. Nah, tapi intinya adalah bahwa menarik ya bahwa Yeremia tulis kitab itu bisa sampai ke Daniel. Ya, walaupun Yeremia sendiri sepertinya nggak pernah ke Babel gitu. Ya. Yeremia nggak pernah ke Babel. Nah, berarti apa? Berarti pasti ada orang yang salin kitab Yeremia. Ya. Ada orang yang bikin salinan kitab Yeremia, kemudian ada yang sampai ke Babel, ya. Sampai ke tangannya Daniel. Ya. Dan ingat Daniel selama banyak tahun ini kan dia pejabat besar ya, kayak pejabat tinggi, orang kedua di bawah Nebukadnezar dan lain sebagainya. Jadi dia pasti punya kuasa yang lumayan besar ya. Dia punya resources lah ya, dia bisa keluar uang segala macam untuk mencari kitab-kitab ini. Nah, jadi
ya Tuhan memakai orang-orang seperti Daniel untuk memelihara firman-Nya. Jadi nggak hilang, Tuhan tidak biarkan firman-Nya hilang. Ya, sekalipun bangsa Israel dikalahkan gitu. Nah, dia mempelajari kitab suci, lalu dia baca kitab Yeremia, rupanya dia tahu bahwa pembuangan akan berlaku selama berapa? 70 tahun. Nah, tentu Daniel langsung ngitung-ngitung nih, wah 70 tahun gitu. Dan dia langsung berdoa, ayat 3, aku mengarahkan mukaku pada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Kenapa Daniel berdoa? Daniel berdoa karena Tuhan bilang pembuangan berlaku 70 tahun, tapi mau hitung dari mana gitu. Kan Tuhan nggak kasih tahu hitung dari mana. Pembuangan pertama kan 605. Berarti kalau 70 tahun dari sini, kapan berakhirnya? 535 atau 536 lah kalau kita mau hitung. Ini kan nggak hitung ininya apanya? Tahun ininya nggak dihitung. Ya. 536 benar nggak? Ya kan? Ini kurangi 70. Ya. Nah, Daniel waktu itu di tahun pertama Darius atau Koreksi berarti sudah 538. Ini udah deket banget nih. Udah deket banget. Wow. Kalau misalnya 70 tahunnya dihitung dari 605, berarti bentar lagi bakal selesai pembuangan. Ya. Atau Tuhan mau hitung dari dihancurkannya Yerusalem. Kalau dari dihancurkannya Yerusalem berarti 70 tahun 16. Ya. Nah, Daniel berdoa, mungkin dia berdoa Tuhan ya. Kiranya ya, dan kita bisa baca doa Daniel sih, nggak usah kita tebak-tebak lah, doanya ada di situ di pasal 9 gitu ya. Tapi intinya Daniel ingin Tuhan menggenapi firman-Nya ini. Dia mengaku dosa umatnya segala macamnya di sini. Oke, baik, nomor 8 sekarang. Nah, fakta sejarahnya adalah pada tahun pertamanya Koreksi memang mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke tanah mereka. Jadi di satu sisi digenapi doa Daniel itu diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan, Tuhan gerakkan Koreksi. Nah, ada tradisi ya, ada tradisi yang berkata bahwa waktu Koreksi jadi raja, ada orang Yahudi, jangan-jangan Daniel, yang menunjukkan nubuat kitab Yesaya kepada Koreksi gitu. Raja Koreksi, engkau sudah dinubuatkan dalam kitab kami, gitu kan. Namamu disebut juga, gitu, ya. Wow, dan Koreksi kaget, gitu. Nah, ini tradisi sih, nggak ada yang tahu benar atau nggak benar. Gitu. Namanya orang bisa bikin cerita, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan, karena ingat Daniel kan pejabat besar juga di zaman Koreksi, ya. Pejabat besar, jadi nah sejarah mencatat ternyata Koreksi bukan hanya mengizinkan orang Yahudi pulang, dia mengizinkan banyak bangsa pulang memang. Ya. Jadi ada orang yang nggak percaya, orang skeptis akan berkata, ini bukan spesial untuk orang Yahudi, gitu. Karena banyak bangsa diizinkan pulang oleh Koreksi. Ya. Semua bangsa yang dijajah lah waktu itu, boleh masing-masing pulang ke daerahnya. Ya. Tetapi kita bilang, loh, justru kita bilang, ini sudah dinubuatkan dari banyak tahun sebelumnya, dan kita bisa bilang bahwa banyak bangsa itu mendapat manfaat dari kehadiran orang Israel di situ. Ya. Ya, sehingga benar apa yang Tuhan katakan, melaluimu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan itu terutama untuk keselamatan memang, tapi sebenarnya dalam banyak hal lain juga. Gitu. Ingat nggak waktu orang Israel keluar dari Mesir, kalian pernah ingat ada membaca ayat yang berkata, bersama dengan orang Israel keluar dari Mesir, banyak bangsa lain keluar juga. Gitu. Nah, banyak bangsa lain ambil kesempatan karena yang diperbudak bukan cuma Israel pada waktu itu. Ya, begitu Israel keluar dari Mesir waktu itu di zaman Musa, banyak bangsa lain ikut keluar juga. Gitu. Ya, dan ya itu salah satu bentuk berkat di situ ya. Sehingga ya, dan dekret perintah Koreksi untuk membiarkan bangsa Israel balik lagi ke negerinya, atau semua, bukan hanya orang Israel tapi banyak bangsa, itu hari ini kita temukan ternyata. Ya. Itu disebut sebagai the cylinder of Cyrus, ya, silinder Cyrus. Ya. Kenapa disebut silinder Cyrus atau Koreksi? Ya. Nah, Anda boleh cek nanti di Google ya. Nah,
Saya sudah pernah ngelihat barangnya waktu saya tahun 2012 kalau saya nggak salah. Saya diundang seminar ke London. Saya ke seminar ke sana, ya. Nah, orang lain pada ini, wah ke London kemana? Orang kalau pada shopping, saudara, gitu ya. Saya shopping sedikit pun enggak, ya. Saya ngunjunginnya kuburan. Saya cari tuh kuburan ini kan, ada kuburan tokoh-tokoh baptis gitu kan. Wah ini. Terus saya pergi ke museum, ya di situ ada namanya British Museum. Dan saya lihat barang ini, memang ada di display di situ, ya. Namanya silinder koresi. Nah, tentu Anda nggak perlu sampai ke Inggris. Hari ini tinggal Google aja, makanya saya bilang. Nanti sampai ini tinggal Google aja silinder koresi kayak gimana bentuknya. Itu kayak suatu silinder, ya, tapi di luarnya itu ada kayak huruf-huruf gitu, ya, cetakan huruf-huruf gitu ya. Karena zaman itu orang nggak pakai kertas. Zaman itu orang pakai lempeng tanah liat. Jadi huruf-huruf ini silindernya itu tinggal diplek di tanah liatnya terus digulingin gini, maka akan kecetak semua di tanah liat itu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah ini kayak semacam dekrit dia. Jadi silinder ini boleh dibawa kemana-mana, tinggal dicerk begini orang bisa baca apa yang didekritkan oleh si koresi ini. Dan ternyata isi silinder ini sudah dipecahkan hari ini. Isinya adalah mengizinkan bangsa-bangsa pulang gitu. Jadi benar-benar apa yang dikatakan Alkitab itu diverifikasi gitu. Diverifikasi oleh barang lain di luar Alkitab bahkan, ya. Nah, kita orang percaya nggak perlu itu. Kita ada itu nggak ada itu, kita percaya Alkitab pastinya, gitu kan? Ya, tetapi ini adalah suatu pembuktian lah bagi orang skeptis, bagi orang segala macam yang lain, ya. Bahwa ini benar, ternyata apa yang Alkitab katakan ini benar ada, dan kita menemukan verifikasi yang independen bahkan, ya. Dan banyak sekali hal-hal seperti itu, ya, yang ditemukan oleh arkeologi. Oke, jadi masih di sini, ya. Lalu kita lihat masih di poin 8 kita. Setelah kembali, orang-orang Yahudi mulai mendirikan lagi bait suci. Oke, jadi setelah mereka kembali, mereka mendirikan lagi bait suci. Nah, ini dipimpin oleh Zerubabel, ya. Jadi tokoh yang kembali, pemimpin Israel yang kembali dari pembuangan Babel adalah Zerubabel. Menarik juga, ya, kembali dari Babel namanya Zerubabel, gitu. Zerubabel, ya. Nah, waktu itu tentu mereka perlu dikuatkan, ya. Dan Tuhan mengirim 2 orang nabi, membangkitkan 2 orang nabi untuk menguatkan mereka, yaitu Nabi Hagai dan Zakaria, ya. Jadi kalau kita melihat di kitab nabi-nabi kita, Anda lihat di Alkitab Anda di samping itu, ada 3 nabi yang mengalami pembuangan. Semua nabi yang lain sebelum pembuangan. Jadi dari kitab nabi-nabi dari Yesaya sampai Maliaki ada 3 nabi yang mengalami pembuangan, yaitu Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel, dan Nabi Yeremia, ya. Ada 2 nabi yang kita sebut post exilik, setelah pembuangan. 3 juga. 3 nabi yang setelah pembuangan, yaitu Hagai, Zakaria, dan Maleaki, ya. Hagai, Zakaria, Maleaki. Ini 3 nabi yang post exilik, setelah pembuangan. 3 nabi yang mengalami pembuangan. Semua nabi yang lain adalah sebelum pembuangan. Dari kitab nabi-nabi Yesaya sampai Maleaki di situ. Ya, jadi Hagai dan Zakaria dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Misalnya Hagai pernah bilang sama orang Israel waktu itu, waktu orang Israel semua balik ke Yerusalem, biasanya nomor 1 mereka bikin apa? Kalau orang balik, ya bikin rumah dulu dong. Kan Yerusalem puing-puing itu. Nah, mereka balik, mereka bangun rumah. Nah, bangun rumah tentu mau rumah yang lebih bagus lagi, dan sebagainya. Sampai Nabi Hagai datang. Hagai bilang, kalian sibuk-sibuk bangun rumah sendiri. Bangun dulu rumah Tuhan. Gitu kan? Nah, ini kalian diizinkan pulang oleh Tuhan untuk membangun rumahnya. Kalian ngapain nih? Terlalu sibuk ngurusin rumah kalian dulu. Bangun dulu rumah Tuhan, Tuhan akan berkati kalian. Hagai bilang begitu. Jadi mendorong mereka untuk ini, untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya.
Nah, kisahnya, jadi mereka Koreshi izinkan mereka pulang 538. Dan tentu waktu dekret ini keluar, kan nggak mungkin besoknya orang Israel langsung pulang kan. Ini perjalanan jauh loh. Dan ini bukan wisata, ini mereka mau pindah rumah nih, gitu kan. Jadi ini butuh persiapan. Mungkin mereka harus jual rumah mereka. Kan selama hampir 70 tahun kan mereka ada yang udah beli rumah di Babel, segala macam. Harus dijual, ya. Rumah di Babel harus dijual atau dialihkan ke saudara yang lain. Mereka harus siap-siap. Kemudian perjalanannya sendiri bisa memakan waktu beberapa bulan dan lain sebagainya. Sehingga diperkirakan bahwa memang yang akhirnya sampai ke Yerusalem ya sekitar 536 ini. Gitu. Ya. Walaupun dekret mengizinkan mereka pulangnya terbit 538 lah sekitar. Tahun pertama Koreshi. Ya. Jadi benar-benar 70 tahun begitu. Ya. Benar-benar 70 tahun sesuai yang Tuhan bilang. Nah, lalu mereka mulai bangun bait suci. Mereka mulai bangun bait suci, tapi sempat terhenti karena Koreshi mati. Ya. Koreshi mati digantikan anaknya. Ya. Lalu sempat ada kekosongan kekuasaan juga karena anaknya mati. Lalu ada penyusup lah istilahnya. Kalau Anda baca sejarah media Persia lumayan menarik juga ya. Dan karena ada perlawanan dari orang-orang Samaria, pekerjaannya sempat terhenti. Ya. Sempat terhenti. Jadi di isian kita di sini setelah sempat terhenti, tapi akhirnya diselesaikan juga. Ya, akhirnya diselesaikan juga. Akhirnya bait suci ditabiskan tahun selesainya 516 ternyata. Persis banget begitu. 70 tahun setelah hancur. Ya. Tahun 516 bait suci itu ditabiskan lagi. Ya. Ditabiskan. Nah, setelah ditabiskan tentu masih terus direnovasi, diperindah, nggak selesai-selesai. Sampai ke zaman Herodes pun nggak selesai-selesai. Sampai zaman Tuhan Yesus, ya Herodes masih ini kayak bikin pemugaran lah, bikin ekspansi lah, segala macam untuk bait suci itu. Ya, dan kita lihat bahkan sampai zaman Herodes ini ya. Oke, poin nomor 9. Nah, itu bait suci. Nah, lalu kota Yerusalem sendiri gimana? Pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ternyata menunggu perintah dari Raja Artasasta. Nah, ini raja berikutnya lagi ya. Artasasta itu setelah Ahasiweros. Ya. Jadi kisahnya itu begini. Banyak orang nggak tahu ya. Daniel, Esther, Nehemia itu hubungannya apa? Yang mana duluan? Daniel duluan atau Esther duluan? Jelas Daniel duluan. Ya, Daniel duluan. Daniel itu zamannya Babel. Dia kena media Persia tapi dikit doang. Dia udah tua sekali, mati habis itu, nggak lama dia. Habis itu Esther, tapi Esther juga nggak langsung. Ya, Esther itu sudah tahun 400-an. 400 sekian. Ya. Nah, 400 sekian itu zamannya namanya Ahasiweros. Ya. Lalu setelah Esther, baru ada raja lagi namanya Artasasta. Ya, nah itulah yang akhirnya mengizinkan Nehemia untuk balik, ya, untuk mendirikan tembok Yerusalem lagi. Gitu ya. Nah, jadi itu namanya Artasasta. Pada tahun 444 sebelum Masehi dilaksanakan oleh Nehemia yang menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, itu untuk tahu itu kita harus buka kitab Nehemia. Tapi kita nggak usah deh karena waktu kita udah mau habis. Poin nomor 10. Walaupun Israel berdosa dan dibuang, Tuhan tidak pernah membuang Israel secara total. Ini yang kita bicarakan. Jadi pelajaran dari sini kita bisa tarik, kita terapkan kepada hari ini. Gitu. Hari ini. Dan kita melihat bahwa ternyata Tuhan memang belum selesai dengan Israel. Ya. Tuhan belum selesai dengan Israel. Ya. Dan di dalam Roma dikatakan bahwa suatu hari seluruh Israel akan diselamatkan. Gitu. Ya, dan oleh karena itu kita melihat tahun 1948 Israel muncul lagi. Gitu. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang ini makin mengarah kepada penggenapan apa yang Tuhan katakan tentang Israel. Ya. Antara lain Israel akan makin dibenci, tapi Israel akan membuat suatu perjanjian damai. Dan hari ini yang sangat keras sekali sedang mencoba bikin damai itu, ya antara lain ya semua bangsa sih, termasuk Presiden Trump. Gitu. Ya terakhir kan Presiden Trump mau selesaikan konflik Gaza ini, gitu. Sampai dua-duanya udah dipaksa datang sama dia nih, ya, karena Trump berambisi sekali
damai di bidang dia, di zaman dia dapat Nobel ya perdamaian dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi pokoknya mau didamaikan dengan segala cara gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja permainannya seperti apa. Ya, kita sih santai-santai aja gitu kan. Ya, mending kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas sejarah begitu ya. Nah, mau dia belok sana belok sininya gimana kita kan nggak tahu persis, tapi ya pasti ujung-ujungnya ke sana gitu kan. Kita tahu pasti nyampe ke sini, cuman beloknya gimana kita nggak tahu. Belok sini dulu, belok sini dulu, belok sini dulu ya. Tapi ujung-ujungnya pasti nyampe. Ya. Hah? Ya, terakhir Benjamin Netanyahu pidato kan walk out pada walk out ya. Kayaknya. ya, cuman berapa negara yang sisa gitu kan. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Oke ya, kita berdoa deh. Kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kepada kami. Tolonglah supaya kami mendapatkan kebenaran dan hikmat dari mempelajari firman-Mu, kami semakin mengertinya, memahaminya. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian selanjutnya bersama dengan yang lain dalam tangan-Mu. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke.